Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah, kami sekarang akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel kami. Di negeri Arab sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika anak baru dilahirkan pasti disusukan kepada wanita-wanita desa. Dikarenakan di desa itu udaranya masih sejuk, udaranya juga masih tenang, udaranya bersih, sehingga baik untuk pertumbuhan anak. Yang kedua, diharap juga pergaulan para penduduk desa juga masih bagus, karakteristiknya masih sopan dan masih santun, sehingga sangat baik pada anak-anak untuk disusukan kepada wanita-wanita desa, sehingga nanti anak-anak itu akan lebih fasih berbahasa Arab jika mereka tinggal di desa. Saat itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, banyak ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke Mekah. Mereka ingin menemui keluarga-keluarga yang akan menyusukan anaknya. Perlu diketahui desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari Mekah dan dekat dengan kota Taif. Desa tersebut terletak di daerah pegunungan sehingga udara tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Di antara ibu-ibu itu ada satu nama wanita yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ia berharap bisa menemukan anak orang kaya dan mengasuhnya, sehingga nanti mendapatkan imbalan yang banyak. Tapi sayang sungguh disayang, Halimatus Sa'diyah tidak menemukan anak kaya, melainkan hanya seorang anak yatim dari keluarga miskin. Dia adalah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Halimatus Sa'diyah sangat senang dan sangat tertarik sekali ingin menyusui Nabi Muhammad karena melihat wajah gantengnya, melihat wajah indahnya Nabi Muhammad. Setiap wanita yang melihat wajah Nabi Muhammad pasti tertarik, pasti hatinya senang. Kemudian ia pun mengambil Nabi Muhammad untuk disusuinya. Aminah sebagai ibu Nabi Muhammad dan Abdul Muthalib sebagai kakeknya pun sangat senang sekali melepas Nabi Muhammad. Dan Siti Khadijah pun sangat senang sekali, berharap agar keluarganya mendapatkan berkah. Dan betul saja, ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad, rizkinya menjadi berkah. Yang pertamanya kambingnya kurus-kurus menjadi berubah menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu yang sangat banyak. Semua itu berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad. Selama dalam asuhan, Nabi Muhammad kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Pada usia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan sudah bisa berbicara. Dan pada usia 2 tahun sudah bisa dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika tiba bagi Halimah untuk mengambil Muhammad kepada ibunya untuk mengembalikannya, ia merasa sedih, galau, berat, resah hatinya karena takut berpisah dengan Nabi Muhammad karena banyak membawa berkah.
Aminah sangat senang melihat anak-anaknya kembali dengan segar bugar. Pada satu hari, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Abdullah nama ayahnya di Madinah dengan ditemani seorang pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman. Setelah selesai berziarah, Aminah pun kembali pulang ke Mekah. Akan tetapi sebelum sampai di kota Mekah, Aminah singgah terlebih dahulu di sebuah kampung bernama Abwa. Kampung tersebut berjarak 37 km dari Yasrib. Dia kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal di kampung tersebut dan kemudian dimakamkan. Nabi Muhammad menyambutkan perjalanan pulang ke kota Mekah dengan Ummu Aiman. Ketika sampai di kota Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan mereka dengan penuh rasa haru dan duka. Ya, Nabi Muhammad ketika itu sudah ditinggal ayah sama ibunya ya. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, Aminah hanya sempat mengasuh Muhammad selama 2 tahun. Ibunya hanya mengasuh selama 2 tahun. Kemudian Aminah meninggal dunia. Saat itu usia Nabi Muhammad adalah 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. 2 tahun kemudian kakeknya yang meninggal, yaitu Abdul Muthalib, karena uzur, karena sudah tua dan sakit. Saat itu usia Nabi Muhammad sudah 8 tahun. Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di antara paman-pamannya hanya Abu Thalib yang mirip dengan Abdul Muthalib walaupun serba kekurangan. Abu Thalib sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Quraisy. Itulah sejarah singkat pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dipahami dari apa yang Bapak jelaskan tentang masa pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui masa pengasuhan Nabi Muhammad kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.